Puji Tuhan, Shalom, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu, dimanapun berada pada kesempatan malam hari ini. Lagi-lagi saya akan membagikan sebuah berita ya, karena tadi siang ya kan, atau tadi sore saya sempat menyampaikan memang ya, bahwa Presiden Palestina yaitu Pak Mahmud Abbas mengatakan bahwa Hamas itu tidak mewakili Palestina. Tapi seperti apa yang ada di layar, ini yang akan saya mau bagikan kepada kita semua. Ya, di sini dikatakan bahwa diduga ditekan Amerika Serikat dan negara Arab, Mahmud Abbas kutuk serangan Hamas ke Israel. Jadi artinya bahwa di sini kita melihat kalau sampai seorang presiden Palestina ini mengutuk tindakan yang dilakukan oleh kelompok Hamas itu hanya gara-gara ya diduga teman-teman, diduga ditekan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Arab, ya kan? Apakah benar demikian, kita tidak tahu bagaimana kepastiannya. Tapi malam hari ini saya mengajak kita untuk melihat apa saja yang dituliskan di sini ya. Ini tentunya kita bisa lihat bersama ya. Jelas sekali ya, ini dia. Dan saya akan bacakan kepada kita nih pada saat malam hari ini. Nah, ini dia teman-teman ya, saya akan blog di sini ya. Ini tadi dari situs, ini dari situs apa ya? Dari situs sindonews.com ya, dari sindonews.com dengan sebuah judul berita, sekali lagi saya bacakan, diduga ditekan Amerika Serikat dan negara Arab, Mahmud Abbas kutuk serangan Hamas ke Israel. Ya kan, memang kita melihat banyak saudara-saudara kita yang di Indonesia sepertinya juga membela ya atau mendukung tindakan yang dilakukan oleh kelompok Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 karena memang ada sebab ya yang mereka sampaikan juga seperti itu. Oke, saya akan bacakan saja di sini. Ini dia. Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas dalam kecaman pertamanya yang jelas dan tegas atas serangan Hamas terhadap Israel ya mengatakan tindakan kelompok tersebut tidak mewakili rakyat Palestina. Jadi jelas ya bahwa memang Pak Presiden ini sudah mengatakan bahwa Hamas sekali lagi tidak mewakili rakyat Palestina. Itu tegas sekali. Nah, oke, kita akan bacakan seterusnya. Kebijakan dan tindakan Hamas tidak mewakili rakyat Palestina dan kebijakan, program dan keputusan organisasi pembebasan Palestina lah yang mewakili rakyat Palestina sebagai perwakilan mereka yang sah dan satu-satunya, kata Abbas saat berbicara melalui telepon dengan Venezuela Presiden Nicolas Maduro pada hari Minggu. Kantor pers resmi Palestina WAFA atau WAFA melaporkan ya. Lalu berikutnya ini dia, Abbas menyerukan diakhirinya korban sipil, pembebasan tahanan dan penolakan kekerasan menurut WAFA. Oke, lalu saya akan bacakan lagi, ini dia. Dalam panggilan tersebut, Abbas juga menekankan kebutuhan mendesak bagi Israel untuk menghentikan agresinya di Gaza dan segera melindungi warga sipil Gaza dengan membuka koridor kemanusiaan untuk penyediaan pasokan medis, air, listrik, dan bahan bakar bagi warga Gaza, lapor WAFA ya. Oke, kita akan bacakan sampai selesai aja saya pikir teman-teman ya. Oke, ini dia, saya blok lagi. Nah, Abbas mengatakan mengusir warga Palestina dari Gaza akan menjadi bencana kedua bagi rakyat Palestina. Ini disampaikan oleh WAFA ya. Pernyataan Hamas itu berubah haluan. Padahal pada awal konflik pekan lalu, Abbas menyatakan rakyat Palestina berhak membela diri. Perubahan haluan itu diduga karena tekanan Amerika Serikat dan negara Arab lainnya yang tidak setuju dengan perang yang dilakukan Hamas ya. Saat ini Israel sedang berperang dengan Hamas, kelompok Palestina yang menguasai Gaza dan melancarkan serangan teror yang menghancurkan di Israel awal bulan ini. Ya, ini dia teman-temannya, dikatakan di sini ya, di bagian ini, pernyataan Hamas itu berubah haluan. Ya, padahal pada awal konflik pekan lalu Abbas menyatakan rakyat Palestina berhak membela diri. Perubahan haluan itu diduga karena tekanan Amerika Serikat dan negara Arab lainnya yang tidak setuju dengan perang yang dilakukan Hamas, begitu teman-teman ya. Ya, jelas saja memang bahwa tidak ada seorang pun juga yang mendukung yang namanya kejahatan seperti itu ya, apalagi menghilangkan banyak nyawa gitu ya. Nah, ini dia, Abbas adalah pemimpin otoritas Palestina, sebuah badan pemerintah dengan pemerintahan mandiri terbatas di tepi barat. Organisasi ini didirikan berdasarkan perjalanan Oslo tahun 1993, sebuah fakta perdamaian antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang menjadikan PLO menghentikan perlawanan bersenjata terhadap Israel dengan imbalan janji-janji negara Palestina.
merdeka ya. Hamas yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara lain menampilkan dirinya sebagai alternatif bagi otoritas Palestina yang telah mengakui Israel dan telah terlibat dalam berbagai inisiatif perdamaian yang gagal dengannya. Ya, di sini sih saya nggak mau banyak berkomentar teman-teman ya, karena yang lebih tahu soal ini adalah tentunya Presiden Palestina ya. Apakah memang benar seperti itu? Seperti yang kita bacakan tadi ya, biar beliau aja yang memberikan jawabannya kepada kita. Mungkin ya besok palingnya beliau pasti akan menanggapinya. Nah, kita akan melihat, karena memang kita melihat bahwa Presiden Palestina ini sempat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ya. Oke, kita akan coba lihat saja di sini. Sebentar, bisa kelihatan ya. Oke, bisa kelihatannya. Oke, ini dia teman-teman ya. Saya akan bacakan lagi kepada kita. Ini dia. Ini hari Sabtu yang lalu, yang tadi itu hari ini ya. Ini tanggal 14 yang kita baca barusan, ini yang akan kita baca. Sedangkan yang tadi saya bacakan itu keluarnya tadi pagi ya, hari ini. Sedangkan ini di hari Sabtu yang lalu. Bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas Menlu ya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat kecamperlakuan Hamas ya. Bertemu dengan Presiden Palestina ya. Ini dia Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ini ya, sedang bersalaman dengan Pak Presiden ya, Presiden Palestina, dan ini Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ya. Nah, ini dia dari situs berita1.com ya. Saya akan bacakan kepada kita teman-teman. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ya melakukan pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di Amman, Yordania Jumat 13 Oktober 2023 untuk membicarakan perkembangan terkini dalam konflik Israel Hamas ya. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, yang menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut Blinken kembali menegaskan kecaman Amerika Serikat terhadap serangan kejam yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel. Blinken juga mengungkapkan upaya Amerika Serikat untuk berkoordinasi dengan mitra-mitra regional guna mencegah eskalasi konflik yang lebih luas. Oke, kita akan bacakan dulu, baru kita nanti memberikan komentarnya ya teman-teman ya. Sorry, nah ini dia. Nah, ini dia jelas ya, Hamas tidak melindungi hak-hak rakyat Palestina terkait martabat, kebebasan, keadilan, dan penentuan nasib sendiri, kata Blinken seperti yang disampaikan Miller dalam keterangan resmi Gedung Putih dikutip berita1.com pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 yang lalu ya. Lalu berikutnya teman-teman, sebentar. Nah, ini dia, saya akan bacakan lagi. Blinken juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga-keluarga warga sipil Palestina yang telah menjadi korban konflik ini. Blinken juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Abbas dan pemerintahnya atas usaha mereka dalam menciptakan situasi yang lebih damai yang bertujuan untuk kepentingan rakyat Palestina, Israel, dan puluhan ribu warga Amerika yang menyebut tepi barat sebagai rumah mereka. Blinken kembali menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan pemimpin dan rakyat Palestina dalam upaya menjaga keamanan bagi semua orang, ya kan? Lalu ini di bagian ini saya akan terus bacakan sampai selesai. Blinken saat ini sedang menjalani kunjungan di Timur Tengah, termasuk kunjungan ke Israel, Yordania, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir dari tanggal 11 hingga 15 Oktober. Dalam kunjungan tersebut, Blinken berdiskusi dengan para pejabat regional dalam upaya mencegah eskalasi konflik, memastikan pembebasan sandera dengan aman, dan mengidentifikasi mekanisme perlindungan bagi warga sipil. Sebelum pertemuan dengan Abbas, Blinken juga berbicara dengan Raja Abdullah II dari Yordania untuk membahas serangan Hamas terhadap Israel dan upaya pembebasan sandera serta mencegah konflik lebih lanjut ya. Ini lumayan panjang. Ini selesai kayaknya. Oke, ini aja kayaknya ya. Sambil mengkritik Hamas atas ketidakperlindungan hak rakyat Palestina terkait martabat dan penentuan nasib sendiri, Blinken juga menyatakan bahwa Israel melakukan operasi keamanan yang sah dalam rangka membela diri dari apa yang disebutnya sebagai tindakan terorisme. Ketika bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Kamis 12 Oktober 2023, Blinken mengonfirmasi kembali dengan dukungan Amerika Serikat terhadap pemerintah dan rakyat Israel sambil menegaskan upaya bersama untuk memastikan pembebasan sandera oleh Hamas. Nah, oke. Jadi yang jelas dulu di sini teman-teman ya, jelas sekali menurut saya bahwa memang Hamas ini tidaklah mewakili seluruh rakyat Palestina. Ya, itu jelas, kita harus ketahui bersama ini teman-teman. Jadi kita jangan salah ya, jangan kita bilang bahwa Hamas itu memang perwakilan daripada Palestina. Enggak ada seperti begitu. Dan itu jelas disampaikan oleh presidennya ya. Jadi jelas bahwa kalau saya melihat dari sini tidak ada seperti ditekan begitu ya, tidak ada. Tapi ini adalah demi yang namanya perdamaian. Ya, jelas bahwa boleh saya katakan kelompok Hamas ini tidak disahkan oleh
pemerintah Palestina, ya. Sampai juga presidennya memang mengecam seperti begitu. Nggak mungkin dong kalau misalnya benar, kayak karena dikatakan ada yang mengatakan bahwa Hamas ini adalah memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Saya percaya kalau misalnya ini benar seperti apa yang dikatakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini, bahwa Hamas ini adalah bagian yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina, nggak mungkin seorang presiden nggak mendukung ya tindakan yang dilakukan oleh kelompok Hamas ini hanya gara-gara ditekan oleh Amerika Serikat atau beberapa negara yang lain. Nggak mungkin banget menurut saya. Jadi itu sebabnya ya saya pikir udahlah ya, sekarang kan udah terbongkar, jadi kita mau bilang apa ya kan, ya memang kemarin-kemarin ada yang bilang seperti begini bahwa itu semua karena mereka mengalami juga penjajahan dari Israel sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu ya kan. Bahkan yang membuat kita heran itu teman-teman, acara di TV One ya, di TV One yaitu di apa namanya ini, sudut apalah ya, yang penting saat itu ada diundang ya, tamunya itu ada Haikal Hasan yang biasa dipanggil Babe Haikal, lalu begitu ada juga Mardani ya kan, Mardani dari partai PKB kalau saya nggak salah, PKS ya, dari politisi dari partai PKS, lalu kemudian ada lawannya yaitu Ibu Monique Reisker ya, yang apa namanya, seorang wartawan ya gitu ya, mantan wartawan, lalu kemudian ada juga di situ Bang Ade Armando dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Nah, saya melihat di situ ya justru yang menjadi hostnya itu ya mereka malah jadinya bertiga ya, Babe Haikal lalu Mardani ya gabung gitu loh, berkolaborasi dengan seorang host, sedangkan lawannya itu hanya berdua, yaitu Ibu Monique dengan Bang Ade Armando. Nah, jelas sekali pemberitaan seperti ini yang tidak seimbang. Jadi saya nggak ngerti, ini lagi-lagi TV One buat sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan bisa terjadi ya kan, bagaimana sebuah acara di televisi ya dihadirkan tamu atau narasumber tapi hostnya justru memihak ke salah satu narasumber ya kan. Ini agak lucu teman-temannya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Tapi ketika saya melihat ketika ada dialog seperti begitu ya, ketika Babe Haikal gitu kan atau Haikal Hasan ini memberikan tanggapannya ya, Ibu Monique sih diam aja dan mendengar begitu aja. Tetapi ketika Ibu Monique menyampaikan tanggapannya atau ada menyampaikan sesuatu data, malah si Haikal Hasan ini, Babe ini teman-teman ya, memotong itu pembicaraannya Ibu Monique. Nah, kita melihat pada saat itu hostnya tidak memberhentikan ya ketika Haikal Hasan ini memotong pembicaraan Ibu Monique. Seharusnya sebagai host, ya dia dong yang mengatur siapa yang boleh ngomong dan siapa yang harus mendengarkan. Tapi malah yang terjadi, hostnya juga bareng-bareng melawan Ibu Monique. Ini lucu banget teman-teman. Apakah memang seperti ini ya acara-acara di TV One? Karena ini baru kali ini juga saya ikutin acara-acara TV teman-teman, karena memang kebetulan kita kenal dengan Ibu Monique ya, akhirnya kita melihat ada Ibu Monique di acara itu, akhirnya kita tertarik teman-teman. Tapi ketika melihat hostnya seperti begitu, waduh, kita malah geleng-geleng kepala dengan host yang seperti apa namanya, Anggia namanya. Tapi udahlah, yang penting sekarang udah terbongkar semuanya ya. Presiden Palestina langsung mengatakan bahwa Hamas tidaklah mempresentasikan ya, tidaklah mewakili rakyat Palestina pada umumnya. Oke, jadi para kadrun silakan kejang-kejang ya, dan kita semua orang yang sudah sadar, orang yang sudah, mari berdoa bukan untuk kemenangan Israel dan juga bukan untuk ya kehancuran Hamas atau Gaza dan sebagainya, bukan, tetapi kalau boleh ada perdamaian antara kelompok Hamas ini dengan warga Israel sehingga Palestina Israel boleh damai. Oke, sekian saja untuk malam hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.